Ini Pak Aziz kok malah menghilang lagi. Mana Dia menghilang beliau lagi nih. Terlempar ya. Okay. Beliau ngisi ceramah Maulidan. Oh iya mungkin ya masih rangkaian kegiatan Maulid. Mungkin masih sedang Maulidan di sini. Iya, sama di tempat saya di dekat sini juga. Nanti mungkin mulai jam 8 mulai rame ini. Di sini masih setengah 8. Oke. Gini nggih, Bapak, saya mulai saja. Kita ngobrol santai saja, tidak ada materi khusus gitu ya yang saya sampaikan. Hanya saja yang perlu ini ya, ada beberapa permasalahan tidak hanya dari teman-teman di provinsi NTB saja ya, tetapi ini hampir semua tempat itu pasti kalau kita mau mencermati betul gitu ya, itu banyak terjadi miss. Nah, ada penafsiran yang berbeda-beda tentang kegiatan di kelompok kerja atau di MGMP ini. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa sebelum bapak-bapak ini turun ke teman-teman MGMP, yang pertama pastikan dulu UP pilihan dari MGMP itu apa dan berapa gitu. Jadi UP pilihannya. Nah, kemudian Bapak pastikan jadwalnya itu sudah tersusun. Jadwal bukan Fasda yang membuat ya, tetapi kerja. Karena sesuai dengan proposal yang sudah yang mereka susun gitu. Kalau Bapak Ibu Fasda kebetulan juga pengurus MGMP itu malah lebih enak karena kan nyambung gitu ya antara penyusunan proposal dengan pengetahuan di Juknis dengan bagaimana nanti implementasinya dalam kegiatan itu. Nah, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi itu adalah beda penafsiran antara in, on, dan in kedua. Nah, ini yang perlu kita pahami betul. Jadi, masing-masing UP, ya, baik itu UP wajib maupun UP pilihan, itu ada kegiatan in, on, dan in. Jadi tiga kegiatan itu ada di dua UP itu, baik UP wajib maupun UP pilihan. Jadi UP wajibnya kan puisi, maka di in 1 Bapak dan Ibu Fasda akan mempraktikkan 2 kegiatan belajar dalam UP puisi itu. Nah, 2 kegiatan belajar itu apa saja? 1, mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, menyimpulkan makna dari teks puisi. Nah, 2 kegiatan belajar ini yang harus dipraktikkan oleh Fasda. Nah, selebihnya kan masih ada 2 KD lagi dalam KD puisi. Ini nanti yang akan didesain oleh teman-teman anggota MGMP. Nah, mereka mendesain ya masih di dalam kegiatan in 1 ya. Mereka mendesain kegiatan pembelajaran, ada 2 KD lagi dalam puisi itu yang masih belum dipraktikkan oleh Fasda. Nah, kemudian pada tahap PON ya, mereka akan mempraktikkan. Selanjutnya pada in 2 kita akan merefleksi. Kita akan merefleksi dari tahap on. Jadi merefleksi hasil praktik pembelajarannya. Nah, on-nya itu bagaimana? On-nya tentu di madrasah masing-masing jika memungkinkan. Tetapi di banyak tempat itu termasuk juga di daerah Malang ya, kami menentukan jadi bukan masing-masing orang kemudian kembali ke madrasahnya dan praktik mengajar di kelasnya masing-masing, tidak seperti itu. Karena nanti kalau seperti itu akan kesulitan bagi Fasda untuk mendampingi. Jadi sebagai contoh ya di Kabupaten Malang itu kami menggunakan pola lesson study. Kami pola lesson study. Jadi dari 15 anggota MGMP atau Pokja itu ya,
kita tentukan karena on-nya kan 1 hari. Oke, hari untuk on-nya itu kita tentukan madrasah mana yang akan kita gunakan sebagai sasaran. Misalnya di MTSN 1 Malang gitu ya. Nah, yang mengajar tidak harus guru yang berasal dari MTSN 1 Malang. Boleh dari guru MTSN 3, MTSN 4, seperti itu. Yang penting anggota Pokja itu. Nah, yang praktik bisa 2 atau 3 guru. Tidak mungkin 15 itu praktik semua dalam 1 hari. Karena kan harus ada pendampingan dari FASDA. Nah, caranya bagaimana? Ya lesson study itu tadi. Jadi kita saling apa istilahnya ya? Kita saling mencermati, kita saling mendampingi. Jadi misal Pak Muhsin yang praktik gitu ya. Nah, di kelompok 1 ada 5 orang atau 3 orang gitu. Pak Muhsin yang bagian praktik mengajar. Nah, Pak Husni dan saya ini sebagai pengamatnya karena kita pola lesson study. Desain pembelajarannya juga kita susun bareng-bareng di dalam kelompok itu. Nah, cara seperti ini juga bisa digunakan. Ya, yang penting semua anggota MGMP atau Pokja itu terlibat dalam proses itu. Jadi tidak harus semuanya praktik dalam arti oh saya praktik, kemudian Pak Husni praktik, Pak Musin praktik, Aziz praktik satu persatu. Bisa kita bayangkan bagaimana kerja FASDA. Karena pada sesi on itu harus ada pendampingan. Nah, itu yang agak sulit. Makanya beberapa teman ada beberapa Pokja ada yang membuat pola lesson study itu. Dan itu setelah kami konsultasikan ya tidak masalah, tidak apa-apa. Bukan berarti yang tidak kebagian praktik itu kemudian dia tidak mendapatkan nilai untuk on-nya, tidak. Karena kan dia sebagai pengamat, dia berada di kelas itu, dia juga ikut mendesain pembelajarannya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga bisa jadi alternatif gitu ya. Selanjutnya pada UP pilihan. Nah, UP pilihan juga seperti itu. Kalau UP pilihannya hanya 1, itu lebih mudah gitu ya. Nah, ada kasus di Sumatera Barat gitu ya. Ini juga telepon ke saya sampai sekarang juga saya juga tidak bisa memberikan solusinya. UP pilihannya itu ada 7. Nah, bagaimana kita mengatur 7 UP itu sementara total kegiatan itu kan maksimal hanya 36 JP. 36 JP. Nah, ya. Jadi kalau yang satu UP pilihan, ya satu UP wajib kan pasti gitu ya. Kemudian ada satu UP pilihan. Nah, ini sangat mudah menurut saya, ya sangat mudah membagi waktunya itu. Kalau 2 UP pilihan itu masih bisa gitu ya, meskipun pembagian waktunya itu harus pas. Kemudian yang juga tidak boleh ditinggal adalah materi bedah modul. Nah, materi bedah modul itu kita sampaikan di IN 2. Gitu. Jadi saya ulang ya, IN 1 itu Bapak Ibu FASDA praktik mengajar plus Bapak Ibu FASDA mendampingi teman-teman menyusun desain pembelajaran. Itu IN 1. Selanjutnya on. Teman-teman GMP mempraktikkan desain yang sudah disusun pada saat IN 1. Nah, setelah on harus ada kegiatan IN lagi. Gitu. Harus ada kegiatan IN lagi. Untuk apa? Kegiatan IN 2 itu 1 untuk tahap refleksi. Yang kedua, tahap bedah modul. Jadi pembagiannya seperti itu. Oke. Nah, taruhlah Bu ini tidak 3, tapi ada 4 pertemuan atau 5 pertemuan untuk satu UP. Monggo disesuaikan. Boleh IN 1 hari pertama, IN 2, maksudnya IN itu hari pertama, kedua boleh. Kemudian on boleh, karena mungkin praktiknya tidak bisa kita laksanakan hanya 1 hari, harus 2 hari misalnya, gitu ya. Nah, itu bisa berarti on berjajar gitu ya, berdekatan dengan on. Nah, terakhir pokoknya setelah on itu ada in lagi, harus kumpul ketemu lagi gitu.
Nah, itu pembagiannya jika pertemuannya lebih dari 3. Kalau 3 kan mudah in on in gitu aja. Tapi kan pembagiannya tidak seperti itu ya. Ada yang 5, ada yang 7 pertemuan gitu kan, macam-macam. Seperti itu mungkin gambaran awal dari saya. Nah, sekarang monggo mungkin ada hal-hal khusus dari bapak-bapak yang mau disampaikan, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Monggo silakan. Baik, yang pertama sekali mungkin kepada saudara saya Husni Tamrin, silakan disampaikan apa yang perlu disampaikan kepada Ibu Pastin. Seperti yang dia bilang di grup dan sering sekali saya bilang, ini adalah kalau di Kabupaten Lombok Tengah ini tidak ada kegiatan kita di MGMP Bahasa Indonesia ini untuk saat ini, karena tidak ada satu pokja pun yang lolos verifikasi proposalnya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman ya, seperti Pak Husni yang punya pokja yang gold, yang dapat blok grant, nah silakan disampaikan dulu. Dipersilahkan kepada saudara saya Husni Tamrin. Terima kasih pada Ustadz Muhsin sebagai host yang luar biasa malam hari ini sudah memfasilitasi kita untuk bisa mendapatkan pencerahan dan berbagai teknis tentunya yang kaitannya dengan kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan apresiasi juga kepada Ibu Pastin dan Pak Pasprop yang baru saja kembali hadir bersama kita. Jadi terus terang untuk kami yang di Lombok Timur, rata-rata di semua pokja itu masih gamang untuk mulai kegiatan ini. Pertama disebabkan oleh bedanya penafsiran terhadap jadwal kegiatan, kemudian teknis dan lain-lainnya, itu yang membuat kita sampai saat ini masih terus berkonsolidasi dan berkoordinasi antar mapel pasda mata pelajaran. Tapi tadi sudah cukup jelas dan clear disampaikan oleh Ibu Pastin kaitannya dengan pola in on in dan materi-materinya. Cuma untuk dimaklumi di kami Kabupaten Lombok Timur itu terjadi misinformasi yang sangat kencang sekali ini antara Pokjawas, kemudian Penmat dan Pokja maupun kita sebagai pasda. Sehingga tahapan penyusunan jadwal pun itu banyak didominasi oleh pengawas dan Pokja. Nah, makanya tadi sempat yang share juga di grup jadwal yang sudah disusun oleh Pokja yang di dalamnya langsung dikritisi oleh Pak Pasprop itu tidak ada bedah modul, itu yang mereka susun dan pertemuan innya sangat banyak sekali. Ini juga perlu untuk mungkin ke depannya dari pengelola baik dari tingkat pusat maupun wilayah untuk mungkin mengintensifkan koordinasi lah dengan Kasih Penmat kita ini yang masih jauh sekali informasinya dengan yang kita terima pada saat Bintek. Nah, untuk pelaksanaannya di kerja kami di Lombok Timur, alhamdulillah 2 pokja bahasa Indonesia itu untuk tahun ini bisa mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan program PKB ini. Namun ada beberapa hal yang masih kami minta klarifikasi dari Bapak Pasprop maupun Ibu In, kaitannya dengan yang pertama untuk pretest, refleksi, dan post-testnya. Nah, kami sampai hari ini
masih belum menemukan pola apakah kita harus menggunakan aplikasi Google Form seperti pada saat pelaksanaan BINTEK, atau ada tawaran panitia di Pokja juga yang meminta untuk dimanualkan. Nah, ini mohon nanti untuk klarifikasinya atau ya cerahan dari Bu In maupun Bapak Pasprop untuk teknis ini. Kemudian yang kedua juga seperti yang disampaikan oleh Bu In tadi, kayaknya dari peserta PKB yang terlibat itu sangat tidak memungkinkan kita untuk mengadakan pendampingan on bagi semuanya kalau kita diharuskan untuk mendampingi semua peserta ini, sementara diharapkan tenggang waktunya juga terbatas, di samping keterbatasan yang lainnya juga. Sehingga mungkin kalau memang dibolehkan seperti saran dan yang sudah disampaikan Ibu In tadi, kita menggunakan lesson study, mungkin kami besok akan menyampaikan ke Pokja untuk menggunakan lesson study, sehingga bisa partisipasi aktif oleh semua peserta PKB di Pokjanya. Kemudian yang selanjutnya juga kaitannya dengan materi. Jadi kami mungkin juga pada kesempatan ini ingin minta klarifikasi kembali dari Pasprop dan Bu In kaitannya dengan materi selain UP wajib, apakah tidak perlu disampaikan, karena menurut beberapa teman Pasta di Mapel lain, kalau kita langsung masuk ke UP tanpa ada pengantar seperti materi Merdeka pembelajaran aktif maupun yang lainnya, sepertinya tidak punya filosofi, langsung kita masuk ke intinya tanpa ada pendahuluan untuk ya semacam penguatan bagi mereka. Nah, mohon ini pencerahannya dari Ibu In dan dari Bapak Pasprop, bagaimana untuk kita menentukan, sehingga harapan daripada kegiatan ini dari pusat untuk kita sama-sama satu tim, satu paket sampai ke tingkat Pokja itu bisa tercapai. Mungkin ini saja dulu yang dapat kami sampaikan kepada Ibu In dan Prof, juga kepada host, dan menyampaikan terima kasih sekali lagi atas atas bantuannya untuk bisa kita menyelenggarakan meeting pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bisa langsung ditanggapi saja, Bu. Langsung ya Pak Musin ya. Langsung nanti Pak Aziz saya dulu ya. Mungkin Pak Aziz nanti bisa menambahkan. Siap, Bu, siap. Yang pertama, maaf Pak Husni, saya tidak bisa menjawab ya yang tentang aplikasi itu. Ya. Karena ini sangat bergantung kepada daerah setempat. Bagaimana kebijakan daerah setempat. Kalau di kami ya masih aplikasi gitu setahu saya. Tetapi aplikasi itu kan yang istilahnya mengoperasionalkan itu kan Pokja. Jadi saya tidak tahu menahu, artinya tidak tahu teknis gitu ya. Nah, karena yang mengaplikasikan itu kan teman-teman di Pokja gitu. Jadi saya kurang paham, tidak bisa menjawab tentang itu. Yang bisa saya katakan adalah monggo terus koordinasi dengan pihak Penma atau Pokjawas. Kalau di Kabupaten Malang itu kami ada satu grup, ya, grup itu ada Pokjawas, ada Pak Kasih Penma, kemudian ada staf Penma yang membantu hal-hal menginformasikan terkait teknis. Nah, di situ anggota grup itu ketua MGMP gitu ya, pengurus lah, tidak hanya ketua gitu ya, pengurus MGMP, kemudian ada Fasda, ada Pasprov juga, mungkin pokoknya yang di daerah sini, di daerah Malang, sehingga ketika ada informasi
akan terkait pencairan gitu ya. Beberapa hari lalu kan sempat ditutup juga rekening, terus belum bisa dicairkan. Nah itu ada informasi seperti itu. Dan itu bukan wilayah Fasprov maupun Fasda sebenarnya, ya. Itu langsung dari MGMP, kemudian ya itu yang apa istilahnya ya, yang membina gitu kan secara langsung. Kalau MGMP itu kan dari Penma ya. Nah itu monggo tentang itu komunikasikan saja ke Penma setempat. Kemudian yang kedua ya Pak ya, yang terkait dengan yang ketiga yang license start. Itu monggo Pak. Monggo kami persilahkan, tidak ada apa namanya, tidak ada yang saya rasa tidak ada yang melarang juga. Jadi kan tidak menyalahi semua peserta di situ berpartisipasi aktif, gitu kan ya. Nah itu salah satu saja untuk mengatasi penyelenggaraan. Nah, kalau memang bisa diatur bagaimana, karena on-nya itu kita tidak boleh melepas. Mengapa harus ada pendampingan? Karena ada sesi in 2. In 2 itu sesi refleksi. Nah, bagaimana kita bisa merefleksi bersama kalau kita tidak ikut mendampingi mereka on gitu kan. Makanya harus ada pendampingan itu yang terkait dengan apa namanya model lesson tadi. Itu hanya salah satu contoh gitu Pak. Kemudian yang terkait apa tadi, materi ya. Materi. Yang terkait dengan materi. Saya sudah konsultasi pada tim pengembang di Jakarta bahwa materi umum ya, itu memang tidak disampaikan secara langsung pada Pokja. Artinya tidak disampaikan secara langsung itu kita tidak perlu apa ya, mengalokasikan waktu khusus. Oh ini materi gessi, oh ini materi pembelajaran aktif misalkan. Tetapi itu bisa kita integrasikan dengan proses kita mengajar. Sebelum kita praktik mengajar, itu kan ada pengantar desain, pengantar sebelum pengantar desain ya. Ada materi pengantar UP wajib, pengantar UP. Nah, di situ Bapak-bapak bisa menyampaikan kepada teman-teman anggota Pokja saat pengantar desain sebelum kita mendampingi mereka mendesain pembelajaran. Nah, di pengantar itu kan jenengan boleh menyelipkan bahwa ketika kita mendesain pembelajaran jangan lupa perhatikan toleransi dalam keberagaman, GETSI dan lain sebagainya, itu kita masukkan. Jadi bukan berarti kita tidak memberikan materi itu, tetapi tidak kita berikan secara terpisah, secara khusus, tetapi itu terintegrasi. Mengapa Fasda, Fasprov dibekali dengan materi umum? Supaya ketika kita berhadapan dengan guru-guru secara langsung, itu sudah terinternalisasi gitu loh. Sehingga kita bisa mengintegrasikan, tidak harus apa ya sepatah seperti itu, seperti yang kita terima dalam pelatihan. Hanya satu materi yang memang diberikan, materi umum ya yang pernah kita dapat, yang memang diberikan, tapi itu yang memberikan oleh pihak Kemenak ya, yaitu materi toleransi. Materi itu ada, tapi yang memberikan bukan Fasda, tapi dari pejabat Kemenak. Seperti itu yang saya pahami. Monggo Pak Aziz boleh menambahkan, silakan. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali masalah dari Pak Husni itu, Bapak Prof. Monggo, monggo. Allah kalau pulang Maulid sudah selesai. Banyak berkat kan kalau sudah Maulid. Semua, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita
bisa bersilaturahmi walaupun via dunia maya. Jadi kami di Lombok Barat khususnya sejak kemarin, sejak tanggal 22 hari santri, melakukan koordinasi bersama Ketua Pokjawas maupun Kasipenmat. Insya Allah mungkin besok hari Senin itu sudah mulai untuk tingkat Pokjawasnya dan mengumpulkan Ketua KKM, MI, MTS untuk program MGMP-nya. Nah, hanya saja memang tidak jauh berbeda dengan kondisi di Lombok Timur, masih adanya tarik-menarik ini. Kepentingan antara di level Pokjawas dengan Kalsi gitu ya. Oleh karena itu Pak Prof sebagai penengah saja deh ya. Sebagai penengah untuk memfasilitasi ya. Memfasilitasi pemahaman masing-masing gitu ya. Nah, ini masih terjadi tafsir masing-masing tentang termasuk dengan time schedule-nya itu. Oleh karena itu tentu saya berharap bahwa kita harus dalam sistem pelaksanaan mengacu kepada Juknis saja ya. Kita tidak boleh keluar dari Juknis 606 Sekedirjen 2021 itu. Jadi sangat detail dan sangat rinci baik dalam sistem mekanisme penggunaan pendanaan, pengalokasian sampai pada sistem pelaporan dengan pola 4D itu ya, tepat guna, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat pelaksanaannya, tepat waktunya. Dan satu itu adalah akuntabilitas yang terpenting. Nah ini sempat saya sampaikan di tingkat forum pengawas maupun juga di forum MGMP ini. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ini akan menjadi satu gambaran awal bagi kelompok-kelompok Pokja besoknya ya. Kami belum bertemu, tapi besok Senin diagendakan ketua-ketua KKM 33 yang mendapatkan ini. Nah oleh karena itu ada beberapa Bu Pasin, Bumi, yang di Lombok Barat ini kan tidak punya Pokja, tidak punya Pasda. Ya seperti matematika, ada kimia dan termasuk juga Pokja pengawas. Kebetulan dapat juga Pokja pengawas. Oleh karena itu saya sarankan kemarin menarik dari tetangga sebelah, ya, dari kabupaten kota tentunya. Ya di sana di kota jumlahnya sedikit, itu yang paling dekat. Ya jarak 10 kilo lah, ya 5 kilo sudah kota dekat sekali tetangga. Jadi untuk menarik dari sana. Sempat kemarin Bu Pasin ya, saya monitoring kemarin, sempat diminta oleh contohnya pos pengawasnya ya, Pasda pengawasnya, Pokja pengawas, dapat sana, ditunjukkanlah jadwal itu, ternyata dia bagi-bagi itu jamnya. Bagi-bagi sama pengawas gitu ya. Pengawas yang satu mengisi, pengawas yang lain. Wah, ini kok begini saya bilang, ya. Saya tanya, Bapak sudah dideklar tidak? Saya bilang, belum katanya. Ya kalau belum, kenapa kok Bapak mengisi materi? Saya bilang. Wah, ini berarti ada miskomunikasi, saya bilang. Nah, oleh karena itu saya luruskan dia. Tolong jadwal ini diubah gitu kan, ya. Saya berbicara di depan 25 pengawas itu, ya. Jadi ada miss, gitu ya. Hari gini masih ada pengawas yang begitu, Bapak. Nah, di jadwal distribusinya itu, saya bilang Bapak semua sebagai peserta nanti harus dideklar oleh Pas-Prop Pokjawas. Ini contoh, ya. Ini satu contoh Pokja. Nah. Besok kita akan bertemu dengan Pokja Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan seterusnya. Ada bayangan di dia, itu ada yang mengisi, itu adalah pengawasnya. Ya, ini yang saya luruskan juga. Ya, tapi mudah-mudahan nasi memberikan pemahaman bahwa yang bisa mengisi itu adalah Pas-Prop maupun Pasda. Apabila Pasdanya tidak, maka harus ada Pas-Propnya. Ya, ini terus sampai ke Pas-In. Ya, jenjangnya, mekanismenya seperti itu, saya gitu kan. Dan yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan 22 pertanyaan dan 22 jawaban itu, ya, ada di sana. Nah, termasuk juga
kita jelaskan tentang hal-hal yang koordinasi ini sangat penting. Setiap kegiatan PKB kami harus dilibatkan, saya gitu kan, baik dalam monitoring maupun dalam pendampingan. Karena ini kerja tim. Ini itu saja yang menjadi diskusi kami kemarin. Dan insya Allah besok, Senin, dan Selasa mungkin ada pertemuan. Dan saya sarankan, khususnya misalnya di bahasa Indonesia itu ada 5 pokja. Itu tidak bisa dikerjakan oleh satu pasda. Sangat tidak mungkin itu dalam waktu yang hanya 7 pekan. Lalu hanya pasda Pak Saimi saja, Anda bisa itu. Saya bilang, harus minta dari Lombok Tengah atau dari Kota Mataram untuk membantu, saya bilang. Mau tidak mau itu harus membantu secara kerja tim. Nah, kebetulan Lombok Tengah misalnya kosong ya, kenapa tidak bisa masuk ke Lombok Barat? Ya, kira-kira begitu ya. Ya. Nah, ini kami koordinasikan nanti supaya waktunya juga bisa selesai tidak terlalu lama. Karena ini punya waktu hanya 7 pekan. Nah, sampai 7 pekan 1 bulan ini, lalu 5 pokja bahasa Indonesia. Lalu pasdanya hanya 1. Ya, anggaplah nambah saya pas Prof misalnya harus turun ya. Itu masih tersisa 2 atau 3, minimal 2 atau 3 orang lah. Ya, ini yang menjadi saran dan masukan saya kepada pasda yang ada di Lombok Barat juga. Ya, sehingga dia tidak bisa kerja sendiri karena ini adalah kerja tim, saya bilang. Nah, itu aja masukan. Dan tadi saya kasih catatan juga yang di jadwal di Pokja Lombok Timur itu, ya termasuk dalam hal bedah modul itu, kok kosong gitu kan? Tidak ada bedah modulnya, tiba-tiba langsung praktik. Apa yang dipraktikkan kan begitu. Nah, ini juga tugas pasda memberikan saran masukan kepada Pak Kasihnya gitu kan. Ya, komunikasi. Saya pikir itu yang perlu masih bisa didiskusikan. Hal-hal yang lain. Intinya minimal 32 jam, maksimal 36 jam. Itu yang harus terpenuhi dalam jam-jam wajib dan jam-jam penunjang, artinya UP pilihan kan, ada UP pilihan, ada UP wajibnya itu. Saya pikir ini sebagai bahan diskusi dan insya Allah juga lengkap sekali di Juknis. Bisa dibaca Juknis itu 80 halaman, 22 lampiran ya, kurang lebih 100 halaman. Saya sudah coba telaah satu persatu, memang sangat detail. Ya, termasuk dalam hal pola SBM saya sudah sharekan standar biaya masukan. Ya, itu dia lebih dari 150 sampai 130. Ya, dan yang lain-lain itu sudah Bapak bisa share. Kita nunggu dari kasih guru belum share ya. Kita bisa carilah hal-hal yang mengacu terkait dengan biaya diklat dan lain sebagainya, ATK, terusnya. Jadi itu saja dan mungkin nanti ada saran dan masukan. Ini Pasda Lombok Barat belum masuk ya, udah gabung, belum gabung ya? Gabung. Cuman kita berempat nih. Ya. Bisa masuk jadi, lagi Pak Hos. Bisa masuk. Oh, sudah selesai Pak Mas Prof, nggih? Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pas Prof atas saran dan masukannya dan berbagai kiat-kiat dan pengalaman yang dibagikan kepada kami, insya Allah itu sangat bermanfaat. Tapi untuk dimaklumi, proses daripada kami di Lombok Timur itu terus terang untuk pasdanya sedikit kewalahan, karena dari awal bahkan kami mungkin Lombok Timur yang pertama kumpul dengan ketua dan pengurus Pokja dulu dikumpulkan oleh Pokjawas dan Penmu. Tetapi kami kami bilang sampai beberapa kali menghubungi ketua Pokja ini sampai tadi pagi tidak pernah nelpon. Kalau tidak tiang nelpon, tidak nelpon. Nah itu modelnya sampai kita yang minta-minta jadwalnya. Nah ini mungkin juga perlu menjadi catatan koordinasinya bagaimana sih di Penmat dan Pokja ini. Kalau kita kan yang di Pasda itu kapasitas kita secara kelembagaan mungkin ya tidak ada, tidak didengar, makanya mereka cuek-cuek aja. Jadi Pasda begini, pun baru dikirimi. Begini Pak Pasda, jadi halo.
Cin. Terkait dengan pengumpulan itu kewenangan dari Kasih ya. Kasih maupun Pokjawa. Bapak tinggal diundang dan memberikan sarana, berikan juknis itu saja. Juknis 606 itu ya. Itu yang buat kita kesulitan koordinasi. Jadi dari teman-teman Pokja ini sepertinya dia belum paham posisi kita sebagai Pasda sehingga enggak begitu diperhatiin lah gitu. Oh, enggak bisa begitu. Nanti saya juga kan terkait dengan anunya itu. Dia tidak akan bisa masuk dalam sistemnya itu. Ke depan harus dipertegas lah dari Kasih Guru di Kanwil sampai ke tingkat Penmat di kabupaten kota niki mungkin Pak Pasprov supaya koordinasi kita lebih lancar nih. Sudah kita sampaikan kepada Pak Kabid juga supaya disurati nama-nama pasdanya itu harus ditembuskan kepada Kasih kabupaten kota. Oke. Kemudian yang selanjutnya masih Pak Pasprov, masih satu lagi kaitannya dengan pendampingan nanti pada saat on, adakah standar skor atau penilaian yang menjadi acuan untuk kami berikan kepada para peserta yang kami dampingi pada saat on di depan siswa itu atau pada saat mengikuti kegiatan PKB itu? Enggak, nanti kan ada ada acuan standar ketercapaian lulus dan tidak lulus, tercapai tidak tercapai lah istilahnya itu. Nih terus terang kalau kami pribadi belum melihat itu. Terima kasih. Jadi kalau enggak jadi sifatnya nanti memberikan catatan-catatan ya, masukan tidak masukan. Jadi tidak lalu istilah lulus tidak lulus gitu ya. Tapi kepada catatan-catatan atas kekurangan maupun kelebihan yang ada. Itu yang menjadi bahan refleksinya nanti gitu. Wah, waktu ngajarnya Bu, kira-kira brainstormingnya belum masuk gitu, ya kan? Ada semacam catatan. Sebaiknya pada pertemuan berikutnya usahakan supaya brainstorming sesuai dengan desain misalnya. Atau Ibu tadi agak lupa refleksinya di akhir pembacaan. Atau sebaiknya misalnya waktu Ibu menyampaikan disiapkan dengan pemampatan media, video untuk pembacaan puisi misalnya. Atau Ibu harus langsung saja lah peragakan. Bagaimana cara membaca puisi yang baik. Nah, kira-kira begitulah. Catatan-catatan itulah yang diberikan. Tidak lalu memberikan, bisa saja memberikan aspek-aspek penilaian dengan standar misalnya secara kuantitatif maupun kualitatif, kategori 80 sampai 100 itu sangat baik, misalnya 79 sampai 78 misalnya 75 baik dan seterusnya. Kira-kira itu ya. Mati dia. Aduh. Cas. Mati HP ya. Ya, Pak Husni masih ada lagi? Teman yang lain belum ada bergabung ini. Mas Sahimi dia gimana ini? Belum ada yang bergabung. Empat aja. Enggak apa-apa, barangkali ada yang masih sibuk, ada kegiatan lain, atau bisa jadi juga sudah tidak ada masalah, artinya komunikasi dengan Pokja, dengan Penma setempat sudah lancar, jadi tidak ada masalah. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan. Iya. Oke. Kalau di Lombok Tengah kemarin Bu, memang kita semua Pasda baik dari tingkat MI, MTS, MA rame-rame ke kantor Kasih Kabupaten Lombok Tengah. Dan alhamdulillah kita disambut dengan baik oleh Pak Kasih. Lalu yang jadi juru bicara dari Pasda niki menyampaikan hal-hal seperti yang disampaikan oleh Bapak Ajis tadi kan. Kemudian teknis pelaksanaan itu kami tidak tahu. Kami bilang di sana cuma butuh kerjasama antara Pasda, Kasih dan Pokja. Terus Pak Kasihnya bilang
ngikut-ngikut saja. Besok saya panggilkan itu Pokja, semua ketua KKM saya panggil. Langsung kita pembukaan kegiatan MGMP KKG, beliau bilang. Saya sudah yang panggilkan. Oh, siap. Luar biasa Pak kasihnya Lombok Tengah ini. Setelah dibuka oleh Pak Kemenak Kabupaten, diserahkan kembali ke madrasah masing-masing. Kapan pelaksanaannya? Ada yang sedang melaksanakannya. Lalu tidak ada campur tangan, baik itu dari pengawas, dari staf-staf Penmat, itu tidak ada yang terjadi di Lombok Tengah ini. Begitu selesai pembukaan kemarin, sudah selesai, tidak ada apa-apa. Intervensi seperti yang muncul tadi di keluh-keluhan Pak Husni itu, alhamdulillah tidak ada kita jumpai di Lombok Tengah begitu. Alhamdulillah, cuma bahasa MGMP bahasa Indonesianya saja yang belum ada di sini. Kalau yang lain itu berarti Pak Muhsin masih belum ada job ini. Nggih, Bu, sebenarnya kalau Lombok Tengah ya, Pak Muhsin ya. Nggih, Lombok Tengah. Ke Lombok Barat itu jauh nggak, Pak? Ya ke sama jauhnya, dengan lebih dekat Lombok Barat dengan tempat kita pelatihan kemarin nih, di hotel enggak, Aston. Maksudnya kan begini, yang tadi disampaikan oleh Pak Aziz ya, di Lombok Barat kan ada 5 pokja. Yeah. Nah, 5 pokja itu kan nggak mungkin. Lombok Barat itu berarti Pak Sahimi ya? Pak Sahimi. Yeah. Tidak mungkin Pak Sahimi mengatasi sendiri 5 pokja itu. Nah, seperti yang terjadi di Malang Raya. Malang Raya itu ada 3 kabupaten kota, Pak ya. Ada Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Nah, dari 3 kabupaten kota ini, kami waktu itu dikumpulkan ya, perwakilan. Dikumpulkan, kemudian diidentifikasi. Jadi ketemu, satu contoh ya, di Kabupaten Malang itu ada 2 Fasda Bahasa Indonesia, ada 2 Fasda Matematika. Sementara di Kota Malang tidak punya sama sekali untuk IPA dan Bahasa Indonesia. Akhirnya Fasda Kabupaten Malang diminta untuk mengajar di Pokja, untuk mendampingi di Pokja Kota Malang. Dan itu sudah ada komunikasi antar fraksi, sehingga suratnya pun sudah muncul, surat dari Kasipenma Kota Malang ke Kasipenma Kabupaten Malang, permintaan Fasda Mapel apa komunikasi, Pak. Jadi mungkin Pak Muhsin, artinya gini kan, sayang ya sudah pelatihan kemudian tidak diaplikasikan, gitu ya. Sementara ada daerah lain yang kewalahan, gitu ya. Ada kewalahan, ada 5 pokja, 1 Fasda. Meskipun Pak Aziz turun pun, ya Pak Aziz juga ikut turun, itu pun saya rasa masih belum cukup ngatasi gitu lah. Nah, Pak Muhsin itu siap, Bu. Tinggal menunggu panggilan dari Pak Sahimi. Iya, sebenarnya tidak, bukan Pak Sahimi. Jadi antar ini Pak, antar Penmanya lah. Itu sebenarnya bisa seperti itu. Itu terjadi di beberapa kabupaten kota yang lain kok, Pak, dan itu biasa, nggak apa-apa gitu. Kemudian untuk narasumber memang berarti beberapa, ya Pak. Iya Pak Husni. Prosedurnya memang antar kasih ya Bu untuk permintaan itu ya. Itu yang sempat kemarin juga diperdebatkan, kalau kita mau mengimpor Pasda, Pasprop itu prosedurnya gimana? Karena kan masing-masing mapel itu punya sendiri-sendiri, berdiri sendiri. Makanya apakah lewat kasih atau kabit gimana, itu kemarin yang juga dibicarakan waktu kita kumpul. Iya Pak. Jadi kalau di kami di Malang Raya ya, Malang Raya, karena 3 kota kabupaten itu ketemu pemetaan, akhirnya ya seperti itu, dan sudah ada surat dari Kasipenma Kota Malang ke Kabupaten Malang untuk permintaan Fasda itu. Nah, kalau ada lewat surat seperti itu kan resmi, enak juga kan Pak, Fasdanya juga
mau bertugas di tetangga sebelah itu kan sudah nyaman gitu kan, karena memang sudah ada permintaan yang jelas, yang resmi gitu. Saya rasa bisa itu Pak dikomunikasikan, nanti juga saya coba menyampaikan ke Pak Aziz juga. Sayang kalau Pak Muhsin, artinya hanya gara-gara tidak ada pokjanya gitu ya. Sementara kabupaten lain sangat kekurangan gitu kan. Bisa Pak Ya, Pak. Diulangi Pak Husni. Muhsin kita hibahkan ke Lombok Timur, nanti Pak Muhsin yang kita hibahkan Lombok Timur, Bu. Ya. Kalau di Lombok Tengah memang sempat juga muncul seperti yang didebatkan di Lombok Timur niki, Saudara Pak Husni. Ada KKG ini ada 5 KKG yang dapat block grant di Lombok Tengah ini, terus dia tidak punya pasda. Kemana kami mengadu itu, beliau bilang. Langsung dijawab oleh Pak Kasih, kalau itu ya urusannya sama pasda, walaupun dia di MTS, MA, tapi dia punya kenalan loh, karena dia latih bersama kemarin ke situ saja, biar tidak susah-susah kemana mau cari narasumbernya. Seperti itu dibilang sama Pak Kasih. Nah, artinya Pak Kasih memberi memberi hak penuh ke kita bahwa yang berhak untuk menyampaikan materi-materi itu adalah memang dari pasda, dan kalau ada satu MGMP atau KKG yang tidak punya pasda, diminta kepada pasda itu untuk mencarikan narasumber itu yang diamanahkan kalau di Lombok Tengah, sehingga tidak terjadi godaan oleh pihak-pihak yang tidak kita inginkan itu. Seperti itu kondisi di sini Pak Husni. Ya bagus kalau gitu kan. Jadi ada kemandirian dan keluasaan dari Pokja dan Pasda untuk berkoordinasi kalau seperti itu kan. Kalau kami di Lombok Timur memang penmat kami di sini gimana, dia agak mau tahu dan agak pasif dia, makanya kita sulit ya, pasif dia, sehingga dimanfaatkan oleh itu oknum-oknum itu kepala kemenaknya kan orang sini dia Pak, orang warga Desa Mujur, orang sini. Mujur atau Kopang? Mujur. Pak Muhsin, saya boleh diizinkan share screen Pak Muhsin? Silakan. Saya coba. Masih belum bisa. Di multiple, Pak. Namanya juga baru pertama kali coba ini, Bu. Nggak apa-apa, belajar, Pak. Kalau di madrasah saya yang biasa mengoperatori, Pak. Kalau ada, ini Pak, yang di share screen itu kan ada tanda panah gitu ya. Nah itu ada multiple, ada tulisan multiple itu jenengan klik. Nanti saya bisa share screen kalau seperti itu. Ya Pak. Di menu share screen. Ya sudah jadi menu share screen, tapi itu ada panah kecil kan, sebelahnya ada panah kecil. Didiemin sebentar kayaknya itu Pak Cin. Diemkan sebentar di panah kecil itu kayaknya. Tapi enggak ada yang muncul ya. Enggak muncul. Enggak ada yang muncul. Ada screen. Ya. Sambil menunggu kemunculannya. Ya. Dulu Pak Cin, satu lagi saya share masih ini bersama kita ini. Detailnya sekali. Iya sih. Untuk Bu In, detail alokasi waktunya masing-masing UP wajib sama in-on UP wajib pilihan itu berapa dia maksimal minimalnya? Gini Pak, kalau minimal maksimal nggak ada ya. Pak Muhsin, halo Pak Muhsin.
Nggih, Bu. Itu kalau itu jenengan yang share screen. Nah, jenengan maksud saya diizinkan share screen. Jadi di dekatnya share screen itu ada multiple, ada tulisannya multiple Makanya apa gitulah. enggak ada yang muncul. Udah nggak apa-apa, Pak. Di basic. Tadi saya mau ini apa namanya share screen yang jadwalnya Pak Husni tadi. Jadi biar kita ada gambaran gitu loh, kita bahas sedikit gitu. File. Atau Pak Musin yang mau share screen jadwalnya Pak Husni, sudah di-download belum yang di grup? Belum, saya masuk. Ya, jadwal. Dulu Pak Husni. Allah Akbar, nyala. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Besok saya pelajari lagi nih, Bu. Iya. Ini menjadi Pak, apa namanya? Ya karena daring itu ya. Kita karena PJJ itu akhirnya mau nggak mau semua guru itu bisa. Kalau di tempat saya, Pak, ini hal agak keluar sedikit gitu ya. Jadi di tempat saya itu awal-awal pandemi itu kita sering belajar bareng. Saya dari teman untuk Zoom. Ayo Bapak Ibu coba sampai membuat akun mulai pertama kali, karena ada yang punya banyak email pasti semuanya punya, tapi kan banyak yang sudah lupa kan dengan passwordnya. Ayo diulang lagi, terus semuanya bikin apa namanya, coba jadi hostnya Zoom gitu ya. Jadi mulai bikin apa namanya Zoom ya, mereka membuat Zoom, kemudian harus bisa bikin Google Form karena untuk penilaian gitu. Jadi tapi kita bimbing semuanya, kita bimbing satu persatu ya. Ada yang cepat, ada yang sampai sekarang juga masih bingung-bingung gitu. Tapi ya nggak apa-apa, harus sabar mendampingi gitu ya, supaya kompetensi guru juga nambah. Zoom sudah bisa, saya beralih ke Google Meet gitu kan, ada sedikit perbedaan pakai Google Meet. Kalau Google Meet enaknya kan unlimited kan. Nah itu teman-teman juga saya ajari pakai Google Classroom gitu, pokoknya yang sederhana-sederhana gitu harus bisa. Tapi kayaknya lebih sulit ciptain puisi kalau saya timbang pelajari Zoom atau Google Meet. Iya betul. Iya betul Pak Husni. Oke, nggak apa-apa, nggak usah di share screen. Jadi saya jawab gini ya Pak Husni ya. Tidak ada ketentuan harus minimal berapa gitu, tidak ada. Tapi pembagiannya nanti jenengan perhitungkan dengan on-nya. Kalau untuk UP puisi, karena sebagian besar on-nya kan praktiknya kan sudah di dua bagian kan sudah dipraktikkan oleh Fasda gitu nggih. Nah, berarti kan untuk anggota Pokja itu kan tidak terlalu banyak butuh praktik KD dalam puisi itu. Maka mungkin untuk UP wajib sedikit dikurangi gitulah. Jadi perbandingannya tidak yang betul-betul imbang. Misalkan total 36, berarti bukan 18-18, tetapi mungkin bisa dibuat UP wajibnya itu mungkin 14 gitu ya. Nah, sisanya bisa ke UP pilihan seperti itu. Jadi monggo itu diperhitungkan. Itu. Jadi ini tadi makanya saya ingin share screen. Sudah, Bu, itu sudah. Tadi. Oh, sudah? Iya. Saya coba. Nah, bisa. Mantap nih. Nah, ini ya saya coba untuk jadwalnya Pak Husni. Ini dia jadwalnya. Ya, jadwalnya Pak Husni ini moderasi beragama ini nanti ya pejabat Kemenak betul. Kemudian UP wajib boleh, nggih. Nah, di yang ini Pak 11.30 sampai 12.30 ini sebenarnya Bapak masih pengantar yang seperti video refleksi itu juga itu ya. Itu jadi kita menjelaskan konteks di situ. Nah, baru kemudian yang ini ya, yang di 13.30 sampai 14.30 itu yang betul-betul praktik mengajar untuk kegiatan belajar 1 dan yang ini kegiatan belajar 2. Itu pas kalau untuk hari pertama itu sudah insya Allah sudah pas, Pak. Nah, terus ini
yang di hari Kamis ya, di hari Kamis ini menyajikan gagasan perasaan dalam bentuk teks puisi. Ini kan keterangannya Fasda, Pak. Itu terlalu banyak, Pak, Fasdanya. Jenengan ngapain semuanya jenengan gitu, tidak. Cukup 2 kegiatan belajar saja. Nah, di sini kita digunakan untuk mendesain pembelajaran. Ya, mendesain pembelajaran untuk UP wajib, untuk UP puisi. Ya, gitu. telaah unsur pembangun itu. Iya, boleh untuk ini yang lain. Boleh untuk KD yang lain. Sebentar. Maaf. Tidak ada suaranya, Pak Ucen. Sedang menerima telepon dari lain beliau. Sebentar dulu. Oke. Mohon maaf, ada telepon sebentar aja tadi. Nah, ini Pak ya, nanti Pak Usni dengan Cobi ditata lagi gitu ya. Berarti ini mendesain. Nanti dikomunikasikan, Bapak memahamkan kepada teman-teman Pokja bahwa konsep in 1 itu ini loh kegiatannya, on itu ini loh. Jadi biar paham dulu on itu ketika sesi on itu apa yang harus dilakukan, ketika sesi in itu apa yang harus dilakukan, in 1, kemudian di in 2 itu juga apa, seperti itu. Nah, ini sebentar. Ini mulai on ya, on UP wajibnya. Ya, oh iya, boleh. On UP wajib. Terus in in 2 refleksi, oke, iya. Ini UP pilihan iya, Fasda, on-nya betul, refleksi iya Pak, betul Pak. Jadi yang itu tadi Pak, yang mungkin yang pertama ini, jadi Fasda tidak perlu praktik yang di sini, langsung menyusun desain pembelajaran saja. Menyusun desain pembelajaran puisi. Jadi Bapak praktiknya itu hanya 2 kegiatan belajar. Menelaah unsur pembangun teks puisi dan menyimpulkan makna puisi, udah itu aja, 2 saja, 2 kali praktik. Lainnya nanti yang mempraktikkan adalah para anggota itu. Kemudian bedah modul ya tadi yang belum dimasukkan. Nah, berarti jamnya bisa dikurangi untuk bedah modul juga, jadi dinaikkan atau itu bedah modulnya di awal dulu Bu ya. Setelah menelaah unsur pembangun puisi itu baru kita bedah modul. In 2, Pak. In 2. Oh, di in 2. Berarti setelah ya. On, ya? Ya, setelah on, betul. Oke. Tadi Bapak Prof itu di in 1 itu arahannya beliau tadi. Kalau in 1 kan kita masih Pak ya. Artinya bedah modul itu kan iya, ketika kita sudah istilahnya tune in lah. Ini loh, puisi itu apa gitu kan. Materi puisi itu seperti ini loh, baru kemudian kita bedah modul kan. Nah, kalau kita di awal sudah bedah modul sementara kita masih belum punya skemata yang cukup gitu ya tentang itu gitu kan juga kurang pas juga. Jadi mungkin Bapak bisa melihat jadwal kita Pak, yang ketika pelatihan Fasda itu kurang lebih susunannya itu sama. Jadi panduan kita, patokan kita ya jadwal yang pelatihan Fasda itu. Bahwa ada penyesuaian, ya karena kan kalau di Fasda kemarin kan kita jelas waktunya kan jadi 1 gitu kan ya. Jadi in-nya sudah sangat jelas gitu. Sementara kalau ini kan misah-misah. Itu aja mungkin Pak ya. Iya. Masih ada lagi Pak. Berarti pada saat bedah modul itu Bu yang dibedah selain UP wajib aja nggak atau semuanya? UP wajib juga setelah saya tanyakan ternyata UP wajib itu juga dibedah Pak. Iya. Oh, jadi gitu ya. UP wajib itu ada bedah modul, UP pilihan juga ada bedah modul gitu. Tapi mungkin untuk UP wajib waktunya cukup 2 JP gitu saja Pak, nggak usah terlalu
terlalu ini ya, nggak usah terlalu apa namanya terlalu banyak. Makanya sebenarnya untuk model lesson study itu sangat membantu supaya on-nya itu tidak apa namanya tidak terlalu apa ya memakan waktu terlalu lama gitu kan. Ya. Seperti itu. Coba nanti dilihat lagi apa namanya di juknisnya ya Pak ya. Saya sendiri juga kurang begitu. Pak Aziz ini yang justru yang sangat hafal juknisnya sampai 80 halaman, 22 lampiran gitu. Saya kurang tahu kalau itu. Oke. Begitu Pak, cukup? Ada lagi yang perlu didiskusikan? Cukup untuk ya saat Pak. ini mungkin cukup dulu. Ya besok mudah-mudahan Bu In tidak bosan sama Pak Basprop juga. Enggak, saya setuju. Enggak apa-apa Pak. Saya biasa kok dengan teman-teman, maksudnya yang lain selama pas waktunya bisa ya sama gitu, saya nggak ada masalah. Kecuali kalau memang pas saya memang pas lagi ada kegiatan, mohon maaf ditunda dulu gitu ya, kita sepakati lagi waktunya. Ketika saya senggang, insya Allah nggak ada masalah. Oke, Bu. Sudah tidak ada lagi Pak Husni? Ya, untuk malam ini itu saja Pak Ucin. Terima kasih luar biasa ini pencerahannya berkat difasilitasi sama bos yang cakep iya, ini luar ya. biasa. Kamu sih luar biasa loh. Padahal belum menemukan ini ya habitat ternyata sebenarnya melebihi. Seperti kata Pak Husni ya, Pak tadi. Faisal yang nantang enggak nongol nih Pak Cin, Pak Faisal. Pak Faisal. Nanti kita coba calling beliau. Tadi saya calling di reject. Di reject. Ya mungkin pas masih ini Pak, apa sholawatan. Ini di dekat saya sudah mulai sholawatannya ini, habis ini rame. Tidak Bu, Bu, Bapak Husni, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan apa yang kita amin, sama-sama mudah-mudahan semuanya menjadi berkah buat kita dan khususnya kepada para pendidik semua di seluruh Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mari kita sama-sama baca hamdalah. Semoga pertemuan ini menjadi berkah dan kita diberikan izin kembali oleh Allah untuk selalu bersilaturahim. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.